Selamat datang kembali di channel 11 Menit, sumber berita olahraga terpercaya Anda. Saya pembawa acara hari ini, dan kami akan menyajikan berita mengejutkan yang mengguncang dunia voli Indonesia. Coach Octavian, pelatih kepala Timnas Voli Putri Indonesia, dikabarkan resmi mengajukan pengunduran diri usai serangkaian kekalahan memalukan. Namun, apakah ini hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar? Mari kita kupas tuntas drama yang sedang mengguncang PBVSI dan nasib masa depan voli putri tanah air. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like jika informasi ini bermanfaat, subscribe channel 11 Menit untuk update berita olahraga terkini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita penting lainnya. Silakan tinggalkan komentar dan pendapat Anda di kolom komentar. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Indonesia. Coach Octavian, pelatih kepala Timnas Voli Putri Indonesia, dikabarkan secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI. Keputusan ini diambil setelah timnya mengalami 2 kekalahan beruntun yang dinilai memalukan di ajang ASEAN, yakni dari Vietnam dan Filipina. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad yang dipimpin oleh Kapten Megawati Hangesti. Meski PBVSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengunduran diri ini, kabar tersebut sudah menyebar luas dan mengguncang komunitas voli tanah air. Para penggemar voli Indonesia tampak terkejut dengan perkembangan ini, mengingat Coach Octavian sebelumnya dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan positif bagi timnas. Informasi mengenai detail pengunduran diri ini masih terbatas dan belum sepenuhnya terkonfirmasi oleh pihak berwenang. Namun sumber-sumber yang dekat dengan tim mengindikasikan bahwa keputusan ini telah diambil dengan pertimbangan matang dari sang pelatih. Dalam perkembangan yang semakin menarik perhatian, Coach Octavian tampaknya telah memberikan sinyal kuat mengenai niatnya untuk mundur. Hal ini terungkap dalam wawancara usai pertandingan melawan Filipina, di mana sang pelatih membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. "Mungkin saya harus mundur," ungkap Coach Octavian dengan nada yang terdengar frustasi dan penuh tanggung jawab. Pernyataan singkat namun bermakna dalam ini langsung memicu spekulasi luas di kalangan media dan penggemar voli. Banyak yang menganggap bahwa ungkapan ini bukan sekedar emosi sesaat, melainkan refleksi dari pertimbangan serius yang telah lama dipikirkan oleh sang pelatih. Sikap Coach Octavian yang mengambil tanggung jawab penuh atas hasil mengecewakan tim mendapat respon beragam. Sebagian menghargai integritasnya, namun sebagian lain menilai bahwa mundur bukanlah solusi terbaik. Ungkapan "saya bertanggung jawab" yang dilontarkan pelatih berusia 45 tahun ini menunjukkan bahwa dia merasakan beban moral atas kegagalan tim dalam 2 pertandingan terakhir. Media sosial Indonesia kini dipenuhi dengan gelombang kekecewaan dan kritik pedas dari para netizen terhadap performa Timnas Voli Putri Indonesia. Kekalahan beruntun dari Vietnam dan Filipina telah memicu amarah publik yang tidak main-main. Hashtag yang berkaitan dengan Coach Octavian bahkan menjadi trending di berbagai platform media sosial. Komentar-komentar bernada keras bermunculan dengan banyak netizen yang secara terang-terangan mendesak pergantian pelatih. Sudah waktunya ganti pelatih, Octavian harus bertanggung jawab, dan berbagai ungkapan kekecewaan lainnya memenuhi kolom komentar di berbagai postingan terkait Timnas Voli Putri. Yang menarik, kritik tidak hanya diarahkan kepada sang pelatih, tetapi juga kepada sistem permainan yang diterapkan. Banyak yang menilai bahwa strategi dan taktik yang digunakan Coach Octavian tidak mampu memaksimalkan potensi para pemain bintang seperti Megawati Hangestri dan Wilda Siti Nurfadilah. Para penggemar voli merasa bahwa dengan kualitas pemain yang ada, seharusnya tim mampu meraih hasil yang lebih baik. Tekanan dari publik ini semakin menguat setelah hasil pertandingan yang tidak sesuai ekspektasi, terutama mengingat Vietnam dan Filipina yang sebelumnya tidak dianggap sebagai lawan yang terlalu berat untuk Timnas Indonesia. Sumber internal dari PBVSI mengungkapkan informasi yang semakin memperkuat isu pengunduran diri Coach Octavian. Menurut informasi yang beredar, pihak federasi saat ini tengah dalam proses meninjau dan mempertimbangkan pengajuan mundur yang telah disampaikan oleh pelatih kepala tersebut.
Proses pertimbangan ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. PBVSI dikabarkan sedang mengkaji dampak jangka panjang dari keputusan ini, terutama dalam kaitannya dengan persiapan tim untuk turnamen-turnamen internasional yang akan datang. Ada kekhawatiran bahwa pergantian pelatih di tengah jadwal yang padat dapat mengganggu ritme dan persiapan tim. Namun informasi ini masih bersifat desas-desus dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak PBVSI. Berbagai skenario sedang dipertimbangkan, mulai dari menerima pengunduran diri hingga kemungkinan mempertahankan Coach Octavian dengan syarat-syarat tertentu. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang cukup signifikan dalam tubuh Timnas Voli Putri Indonesia. Para pemain dan staf pelatih lainnya dikabarkan sedang menunggu keputusan final dari manajemen PBVSI terkait nasib Coach Octavian. Reaksi emosional dari para supporter voli Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Dua kekalahan beruntun dari Vietnam dan Filipina telah memicu gelombang kekecewaan yang mendalam di kalangan penggemar. Banyak supporter yang menganggap hasil ini sebagai kemunduran drastis dibandingkan dengan pencapaian tim di era-era sebelumnya. Kekecewaan ini semakin dalam ketika melihat ketidakmampuan Coach Octavian dalam memberikan solusi taktik yang efektif selama 2 pertandingan tersebut. Para penggemar merasa bahwa perubahan strategi dan substitusi yang dilakukan Coach Octavian tidak memberikan dampak positif yang diharapkan. Ini memalukan, ungkap salah seorang supporter veteran voli Indonesia yang tidak ingin disebutkan namanya. Kita punya pemain-pemain berkualitas tetapi tidak dimaksimalkan dengan baik. Sentimen serupa bergema di berbagai komunitas penggemar voli, baik online maupun offline. Yang membuat situasi semakin panas adalah fakta bahwa Vietnam dan Filipina, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai ancaman besar, justru mampu mengalahkan Indonesia dengan margin yang cukup signifikan. Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa ada masalah mendasar dalam persiapan dan strategi tim. Situasi internal tim semakin mencurigakan ketika para pemain senior yang biasanya vokal dalam memberikan komentar justru memilih untuk bungkam. Megawati Hangestri dan Wilda Siti Nurfadila, 2 pilar utama tim, terlihat enggan memberikan pernyataan kepada media usai kekalahan dari Filipina. Sikap bungkam ini sangat kontras dengan kebiasaan mereka yang biasanya terbuka dalam memberikan evaluasi dan pandangan terkait performa tim. Para wartawan yang berusaha menggali informasi dari kedua pemain senior ini hanya mendapat respon singkat atau bahkan penolakan halus untuk memberikan komentar detail. Keheningan ini justru memicu spekulasi yang semakin liar. Banyak pihak yang menduga bahwa ada ketegangan atau ketidakharmonisan di internal tim yang tidak terlihat di permukaan. Ada dugaan bahwa para pemain mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan metode pelatihan atau strategi yang diterapkan Coach Octavian. Informasi ini masih berupa desas-desus dan belum terkonfirmasi kebenarannya. Namun sikap tidak biasa dari para pemain senior ini menjadi indikator bahwa isu mundurnya Coach Octavian bukan hanya sekedar rumor tanpa dasar. Dengan semakin menguatnya kabar pengunduran diri Coach Octavian, perhatian publik ini mulai beralih pada pertanyaan krusial, siapa yang pantas dan mampu menggantikan posisinya. Berbagai nama mulai bermunculan dalam spekulasi dan diskusi di kalangan pengamat bola voli Indonesia. Nama Coach Rizko Herlambang, yang memiliki track record cukup baik di level klub, mulai disebut-sebut sebagai salah satu kandidat potensial. Selain itu ada juga wacana untuk mendatangkan pelatih asing yang memiliki pengalaman internasional yang lebih luas. PBVSI kini dihadapkan pada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat demi menyelamatkan prestasi voli putri Indonesia. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi performa jangka pendek tetapi juga arah pengembangan voli putri Indonesia dalam jangka panjang. Yang menjadi pertimbangan utama adalah mencari sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu mengelola dinamika tim dan tekanan mental yang tinggi. Pengalaman menghadapi kompetisi internasional juga menjadi faktor penting dalam kriteria pemilihan pelatih baru. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masalah Timnas Voli Putri Indonesia tidak hanya terletak pada sosok pelatih. Kekalahan dari Vietnam dan Filipina membuka mata banyak pihak bahwa ada masalah sistemik yang perlu ditangani secara komprehensif. Suara-suara yang menuntut reformasi besar-besaran di tubuh PBVSI kembali menguat. Para pengamat olahraga menilai bahwa kegagalan berulang di level Asia Tenggara menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembinaan yang diterapkan federasi. Ini bukan hanya soal pelatih. Sistem pembinaan kita dari grassroots hingga elit perlu dievaluasi total. Pendapat ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Mundurnya Coach Octavian jika benar terjadi bisa menjadi momentum untuk memulai perubahan yang lebih fundamental. PBVSI diharapkan dapat menggunakan situasi ini sebagai titik balik untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pelatihan, rekrutmen dan pengembangan atlet voli Indonesia.